Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kompetensi teknis Tryout Mini yang pertama. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal-soal yang terbaru. Dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram reguler maupun premium, linknya ada di deskripsi video ini. Bagi untuk yang di grup premium ini akan mendapat PDF-PDF pembahasan yang ada di YouTube ini. Caranya ada di deskripsi juga. Soal yang pertama, ketidakmampuan anak untuk dapat memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajari merupakan kesulitan belajar siswa, yaitu yang C, gangguan non-simbolik. Pembahasannya, gangguan non-simbolik yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajari. Jadi kalau simbolik berarti tanda-tanda, simbol-simbol. Tapi kalau non-simbolik ini anak kesulitan untuk mengulangi kembali apa yang telah dipelajari. Jadi setelah dijelaskan hari ini mungkin setelah pulang sudah lupa. Ini merupakan gangguan non-simbolik. Soal nomor 2, Pak Nanang akan mengajarkan materi matematika untuk memberi semangat kepada siswa. Pak Nanang memberikan hadiah permen bagi yang berani mengerjakan soal di papan tulis. Dari ilustrasi tersebut, Pak Nanang menerapkan teori belajar yaitu yang B, teori behaviorisme atau belajar tingkah laku atau teori belajar tingkah laku. Ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon. Jadi rangsangannya misalnya ini 2 tambah 2, maka respon siswa adalah 4. Nah, ini yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar tingkah laku ini menekankan adanya ganjaran atau reward atau penguatan. Semakin banyak ganjaran yang diberikan, maka respon yang diharapkan dari siswa akan lebih baik. Selain itu, jika respon siswa di luar yang diinginkan, maka diperlukan adanya konsekuensi hukuman atau punishment sebagai stimulus agar respon yang muncul berbeda dengan respon yang sudah ada, atau dengan kata lain agar perilaku siswa sesuai yang diinginkan. Jadi pembelajaran behaviorisme ini adanya stimulus dan respon. Kalau anak diberi permen maka akan semangat. Atau yang mendapat nilai 100 diberi permen maka akan semangat giat belajar. Begitu juga jika melakukan kesalahan maka akan ada konsekuensi hukumannya supaya perilaku siswa sesuai yang diinginkan oleh guru. Soal nomor 3, Pancasila sebagai dasar negara juga ideologi bangsa. Di bawah ini merupakan fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali yaitu yang A, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara kelompok. Nah, ini fungsi ideologi ada 5, ada banyak, ini ada 8. Nah, ini saya ambil dari yang fungsi yang pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Jadi bukan secara kelompok, tetapi secara individual. Fungsi yang lain yaitu membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat, dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, melengkapkan struktur kognitif manusia. Yang kelima, menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keenam, sebagai sarana untuk mengendalikan konflik atau fungsi integratif. Yang ketujuh, sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya. Yang terakhir atau yang kedelapan, sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak. Soal nomor 4, membandingkan dan mengontraskan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur, atau hal lain. Pernyataan tersebut merupakan fungsi isi, yaitu sebagai compare. Nah, ini kan compare, ini kan dalam bahasa Indonesia membandingkan. Jadi banyak kemarin yang menjawab explain karena soal sebelumnya
yaitu tentang explain, tapi ini tentang compare. Kalau explain sendiri adalah menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Sedangkan untuk compare membandingkan dan mengontraskan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur atau hal lainnya. Ini pembahasannya. Soal nomor 5, pembelajaran sastra anak di sekolah memiliki beberapa tujuan. Di bawah ini yang bukan tujuan pembelajaran sastra anak di sekolah dasar adalah, yaitu yang A, mengembangkan berpikir kritis. Nah, tujuannya ada beberapa, yaitu memberi kebahagiaan dan kesenangan, mengembangkan imajinasi, menambah pengetahuan, mengembangkan berpikir kreatif, jadi bukan kritis ya, tapi kreatif, mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan menginterpretasi bacaan sastra. Soal nomor 6, pada saat kita menghitung luas atau keliling lingkaran, kita pasti mengenal pi. Pi adalah bilangan, yaitu yang C, irasional. Mungkin di sini semuanya juga ada 3,1422/7. Ini biasa kita kenal pi juga. Tapi pembahasannya, bilangan pi adalah bilangan irasional. Jadi tepatnya tidak 3,14 dan tidak juga 22/7. Ini hanya pendekatannya saja. Dinyatakan dengan lambang pi seperti ini, nilai dari pi 3,141592653589 dan seterusnya. Jadi bukan 3,14 murni. Nilai pendekatannya adalah, ini hanya pendekatan, nilai pendekatannya 3,14 atau 22/7. Jadi kalau dikatakan pi itu 3,1422/7 juga bukan, karena itu hanya nilai pendekatannya. Notasi pi digunakan dengan resmi pada tahun 1748 oleh L. Euler. Bilangan pi disebut juga bilangan Archimedes. Bilangan pi atau 22/7 sering digunakan dalam menentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, ini hanya nilai pendekatan saja. Jadi merupakan bilangan irasional. Soal nomor 7, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-4 dan suku ke-8 berturut-turut adalah 17 dan 37. Maka jumlah 20 suku pertama adalah yang C, 990. Jawabannya U4 dan U8, berarti U4 itu kan A plus N min 1. Nah, N min 1, N-nya suku ke-4 kurangi 1 kan berarti 3B sama dengan 17. Sedangkan U8-nya A tambah 7B. 7B diperoleh dari N min 1 kali beda. N-nya 8 kurangi 1, 7 kali beda kan tetap B. Dieliminasi, A-nya habis, 3 kurangi 7 ini negatif karena hasil negatif. Tapi ini langsung dibuat positif. Sebenarnya kan hasilnya negatif 4B sama dengan negatif 20. Tapi kan sama artinya dengan 4B sama dengan 20. Berarti B ketemu 5. Lalu disubstitusikan A tambah 3B sama dengan 17. B-nya diganti 5, ketemu A tambah 15 sama dengan 17. A-nya berarti 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Jumlah 20 suku pertama berarti SN rumusnya N per 2 kali 2A plus N min 1 kali beda. Berarti suku ke-20 berarti S20. 20 bagi 2, 2 ini yang pertamanya A-nya 2 ini. N-nya 20 kurangi 1 bedanya 5. 20 bagi 2, 10. 4 tambah 95 sama dengan 10 kali 99 sama dengan 990. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, teori yang menyatakan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri atas debu, gas hidrogen, dan gas helium adalah teori yaitu protoplanet. Teori protoplanet disebut juga sebagai teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Jerman bernama Carl von Weizsäcker pada 1940-an. Kemudian teori ini disempurnakan oleh Gerhard B. Kuiper pada 1950-an. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri atas debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling tarik-menarik, berputar cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuklah piringan cakram di mana bagian tengahnya menggelembung dan bagian tepinya menyempit. Inti cakram yang menggelembung lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya menjadi planet-planet. Ini merupakan teori protoplanet. Soal nomor 9, perhatikan pernyataan berikut: cagar alam, taman safari, kebun binatang, taman nasional, suaka marga satwa.
Dari pernyataan tersebut, manakah yang termasuk pelestarian in situ, yaitu yang D 1, 4, dan 5. In situ adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di habitat aslinya. Contoh cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, hutan lindung. Kalau ex situ itu adalah usaha pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun binatang, taman safari, dan kebun botani. Jadi yang in situ yaitu yang 1 cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Soal terakhir nomor 10. Perilaku yang sesuai untuk menanggulangi hambatan dan gangguan dalam membangun integrasi nasional pada era global adalah yang C. Berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan dalam perbedaan. Pilihan sikap selalu memakai barang produksi dalam negeri dan menolak menggunakan barang-barang yang diimpor dari negara lain merupakan bagian dari sikap menghargai karya anak bangsa. Sedangkan sikap selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap pergaulan dengan orangnya serta mempelajari semua budaya daerah yang beraneka ragam, menunjukkan dimensi masyarakat multibudaya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Tetapi belum ada penekanan pemaknaan pentingnya mempromosikan sikap memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan demikian jawaban C adalah yang paling tepat, yaitu berpartisipasi menggalang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman atau banyak budaya tadi. Cukup sekian penjelasan tryout mini yang pertama ini. Untuk video yang lain bisa ditonton di video atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.